Mengapa pengawasan ini tidak cukup hanya dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran pengawas saja? Kondisi pelanggaran ini kan jarang dilakukan secara terang-terangan. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, ini tantangan khas daerah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan unsur pasal A, unsur pasal B, C, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Demokrasi. Kembali lagi bersama saya Reski Rahmadani Karim dalam podcast KPU Kabupaten Sinjai episode kedua. Berbincang seputar kepemiluan dan demokrasi di bumi penderita kita Kabupaten Sinjai loh. Nah Sobat Demokrasi, pemilu dan pemilihan bukan hanya sekedar datang ke TPS saja dan mencoblos. Demokrasi yang berkualitas lahir dari proses yang jujur, adil, dan diawasi bersama. Disinilah peran pengawas menjadi sangat penting bukan hanya oleh lembaga pengawas, tetapi juga oleh masyarakat. Pada episode kali ini kita akan membahas tema pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilu dan pemilihan. Dan tentunya telah hadir bersama kita di podcast KPU Kabupaten Sinjai, Bapak Muhammad Arsal Arifin, Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai. Selamat datang Pak Arsal. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbagi bersama Sobat Demokrasi. Setiap penyelenggara pemilu tentu punya cerita dan titik awalnya masing-masing. Boleh mungkin Pak Ketua diceritakan momen atau pengalaman apa yang pertama kali membawa Pak Ketua masuk ke dunia kepemiluan hingga akhirnya dipercaya menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sinjai. Tentu ini punya nilai positif buat KPU, terkhusus untuk KPU Sinjai. Menjawab pertanyaan dari host tadi bahwa saya memulai atau tertarik sebagai penyelenggara pemilu itu di tahun 2009. Pada saat itu proses seleksi dan alhamdulillah 2009 itu saya belum diberi amanah untuk menjadi penyelenggara. Cuma di proses perekrutan itu saya terhenti di 20 besar. Tentu ini kenapa saya tertarik sebagai penyelenggara pemilu? Tentu banyak poin-poin tersendiri. Salah satu bentuk pengabdian ke negara itu adalah bagaimana menjadi seorang penyelenggara yang baik. Di 2013 saya diberi amanah oleh negara untuk menjadi seorang penyelenggara. Di awal itu di 2013 di periode pertama saya itu kembali diberi amanah sebagai Ketua KPU Sinjai pada waktu itu. Di KPU tentunya saya hampir kurang lebih ada 10 tahun. Di periode kedua saya diberi amanah yang lebih susah dari menjadi seorang ketua. Saya diberi amanah sebagai pengampu divisi hukum. Nah, tentu saya secara pribadi melihat bahwa divisi hukum itu adalah sesuatu yang berat. Beratnya itu divisi hukum itu harus memastikan semua proses yang berjalan di KPU Sinjai, terkhusus KPU Sinjai itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Di akhir periode saya itu di 2023 saya mencoba beralih ke lembaga yang lain, tapi tidak lepas sebagai penyelenggara pemilu. Bedanya adalah saya berada di tidak sebagai penyelenggara yang sifatnya mengelola teknis pengelolaan pemilu dan pemilihan,
tapi masuk di badan pengawas pemilu yang tentu melakukan pengawasan semua proses pengawasan pemilihan maupun pemilu yang berjalan di Kabupaten Sinjai. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya, kalau saya hitung-hitung kurang lebih 15 tahun Pak Ketua ini berkecimpung di dunia kepemiluan dan sebagai penyelenggara. Nah, Pak Ketua, sebagai penyelenggara, ada titik terberat. Boleh mungkin diceritakan dengan Sobat Demokrasi, titik terberatnya sebagai, apalagi menjabat sebagai penyelenggara, khususnya lebih spesifik menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai. Ya, kalau bicara tentang titik beratnya sebagai seorang penyelenggara, tentu secara pribadi bagi saya itu semua pekerjaan pasti ada tantangannya, ada titik beratnya. Tapi kalau sesuatu pekerjaan yang dimulai dengan niat sebuah pengabdian, apapun yang dihadapi itu akan terasa ringan. Tidak mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa semua yang ada di penyelenggara itu mudah, tapi ketika niat kita betul-betul untuk sebuah pengabdian, semua proses itu akan kita lalui dengan lancar. Nah, dari cerita Pak Ketua, kita bisa melihat bahwa menjadi penyelenggara pemilu bukan sekedar jabatan, tetapi panggilan untuk menjaga demokrasi. Nah, Sobat Demokrasi, kita sering mendengar istilah pengawas partisipatif, tetapi belum tentu semua masyarakat mengetahuinya. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif dalam pemilu dan pemilihan, Pak Ketua? Oke, di Bawaslu memang dikenal ada istilah pengawasan partisipatif. Kalau merajuk di dasar hukum dari partisipatif itu di Undang-Undang Nomor 7 di pasal 448, terus kemudian di pasal 454 Perbawaslu 2 tahun 2023, tentu Bawaslu dalam proses pengawasan itu dan itu dijamin dalam undang-undang bahwa semua proses pengawasan itu melibatkan semua elemen masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa suksesnya sebuah pemilu, suksesnya sebuah pemilihan itu tidak hanya dibebankan ke penyelenggara maupun KPU dan Bawaslu, tapi secara internal di Bawaslu pelibatan masyarakat atau simpul-simpul masyarakat dalam proses pengawasan itu kita lakukan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Nah, dapat kita ketahui bahwa pengawasan partisipatif ini bukan hanya dari lembaga Bawaslu saja, tapi melainkan melibatkan juga masyarakat. Nah, Pak Ketua, mengapa pengawasan ini tidak cukup hanya dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran pengawas saja, tapi tetap melibatkan masyarakat? Sebenarnya bicara terkait mengenai pelibatan masyarakat, sebenarnya ada 3 hal yang menjadi kunci utama. Yang pertama keterlibatan masyarakat, kemudian pencegahan, terus kemudian tanggung jawab etis yang ada dalam seluruh masyarakat, terkhusus yang ada di Kabupaten Sinjai. Kenapa mesti harus bukan hanya Bawaslu yang melakukan proses pengawasan itu? Ada beberapa hal yang menjadi poin sehingga itu menjadi hal yang seharusnya dilakukan dengan pelibatan masyarakat. Kita ambil satu poin terkait mengenai keterbatasan struktur jumlah pengawas ad hoc yang dimiliki oleh Bawaslu itu sendiri. Coba kita bayangkan, kalau berdasarkan undang-undang terkait tentang komposisi penyelenggara pengawas, terkhusus untuk Bawaslu Kabupaten Kota dengan luas wilayah yang dimiliki itu sangat minim dalam proses pengawasan kita. Kita ambil contoh di tingkat desa dan kelurahan itu cuma ada satu pengawas yang harus mengcover dengan luas wilayah yang sangat besar untuk dilakukan pengawas. Nah, tentu
Bawaslu tidak terhenti di persoalan itu. Banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu, terutama bagaimana membuat pengawasan ini lebih masif. Bagaimana pengawasan ini memang betul-betul bisa kita lakukan terkhusus untuk Bawaslu Sinjai. Karena di proses pelibatan masyarakat tidak adalah hanya persoalan pengawasan saja, tapi langkah Bawaslu tentu proses pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dengan melibatkan semua elemen kelompok masyarakat yang ada terkhusus yang ada di Kabupaten Sing. Artinya semakin banyak masyarakat yang terlibat mengawasi, semakin kuat pula kualitas demokrasi yang kita bangun bersama. Nah, Pak Ketua, mungkin ada masyarakat yang berpikir, saya ini orang biasa loh, apa bisa ikut mengawasi pemilu? Nah, peran konkret apa saja yang sebenarnya bisa dilakukan masyarakat dalam pengawasan partisipatif ini? Oke, kan sudah di awal tadi saya sampaikan bahwa peran masyarakat ini tentunya dijamin di Undang-Undang Nomor 7. Tadi pasalnya sudah saya sampaikan di pasal yang ada di Undang-Undang 7 terkait pemilu, begitu di Undang-Undang 10 terkait pemilihan kepala daerah. Tapi dengan melibatkan masyarakat itu tidak menggantikan posisi Bawaslu secara struktural. Tapi melihat fakta di lapangan memang ada beberapa hal yang sering terjadi, terutama pelanggaran yang tersembunyi dari berbasis relasi. Tentu dengan melibatkan masyarakat, ini kalau melihat kondisi pelanggaran ini kan jarang dilakukan secara terang-terangan. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, minimal ruang-ruang yang ada terkait niat untuk melakukan pelanggaran itu bisa terhambat dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat? Tentu dalam partisipatif ini tidak lagi Bawaslu atau teman-teman KPU mengajak masyarakat untuk datang ke TPS. Tapi dengan edukasi yang kita berikan, bagaimana seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai itu ikut serta mempunyai tanggung jawab bagaimana demokrasi di Kabupaten Sinjai terkhusus itu bisa berjalan, terutama dalam kualitas pemilu itu sendiri. Salah satu elemen yang mendasar itu dengan menciptakan pemilu dan pemilihan yang berintegritas. Saya rasa begitu. Iya, Pak Ketua. Nah, terkadang di bagian desa kelurahan itu atau masyarakat ada menemukan beberapa kondisi atau pelanggaran. Nah, metode untuk melaporkan dugaan tersebut ada tidak caranya untuk langsung melapor ke Bawaslu atau harus bertahap dulu? Ya, kalau kita mengacu di Perbawaslu 9 dan tata cara pelaporan di Bawaslu, tentu ada 3 hal, ada 3 syarat, ataukah ada 3 hal yang bisa melakukan pelaporan di Bawaslu. Ya. Nah, harus kita ketahui bersama bahwa pintu masuk semua proses pelanggaran pemilu dan pemilihan itu pintu masuk Bawaslu, tidak dengan lembaga yang lain kalau bicara tentang pelanggaran pemilu. Ya. Hal lain. Nah, ada 3 hal yang bisa melakukan pelaporan. Yang pertama itu adalah sesuai dengan amanah undang-undang yang dijamin itu adalah pertama adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peserta pemilu ataupun peserta pemilihan yang boleh melakukan laporan atau melakukan laporan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut. Yang ketiga adalah pemantau pemilu yang sudah terakreditasi. Itu 3 yang bisa lakukan. Bagaimana mekanismenya? Tentu ada syarat dan ketentuan ketika melakukan pelaporan. Yang pertama itu terkait mengenai syarat formil ataupun syarat material itu harus terpenuhi. Setelah itu terpenuhi,
itu akan dilakukan kajian yang ada di dalam Bawaslu itu sendiri, sehingga ini akan masuk di ranah ketika itu laporan itu lengkap atau memenuhi unsur di dalamnya, maka Bawaslu melakukan kajian untuk menentukan jenis pelanggaran yang dilaporkan tersebut. Kalau unsur setelah dilakukan kajian di dalamnya, apakah itu pelanggaran masih kategori etik di dalam, ataukah itu masuk pelanggaran administratif yang terjadi. Ketiga adalah pelanggaran undang-undang lain. Ini yang harus kita kelompokkan. Kalau itu etik, terutama kalau bicara tentang penyelenggara, tentu ada yang punya kewenangan yang melakukan itu. Jadi Bawaslu tidak bisa menjustifikasi seseorang itu melanggar etika atau tidak. Kalau ad hoc yang melakukan pelanggaran itu, terutama yang ad hoc dari teman-teman KPU, tentu berdasarkan kajian kami, ketika ada temuan atau laporan, ini akan kita teruskan ke KPU untuk dilakukan penanganan pelanggaran etik, ya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh badan ad hoc yang ada di lembaga KPU. Kemudian ketika itu masuk di ranah pelanggaran pidana pemilu, di Bawaslu itu ada Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu terdiri dari 3 lembaga: Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Nah, ketika unsur pidananya itu memenuhi syarat berdasarkan kajian, maka akan diteruskan ke Sentra Gakumdu untuk dilakukan pembahasan untuk ditingkatkan ke proses selanjutnya. Bicara tentang pelanggaran yang administratif, tentu ini akan kita teruskan ke KPU. Tapi kalau bicara tentang undang-undang lainnya, maka kita akan menyerahkan ke lembaga atau instansi yang berwenang untuk melakukan penindakan atas pelanggaran undang-undang lain. Ya, terima kasih Pak Ketua. Sangat menarik sekali atas penjelasan yang Pak Ketua berikan. Nah, Pak Ketua, dalam proses pengawasan pasti ada saja yang tidak mulus atau terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Boleh mungkin dijelaskan tantangan terbesar dalam membangun kesadaran pengawas partisipatif di Kabupaten Sinjai? Oke, saya sudah ketemu dengan 2 tahapan di Kabupaten Sinjai selaku penyelenggara dalam hal ini pengawas pemilu dan pemilu. Ada 3 hal yang menjadi dasar ataukah catatan pinggir kami di Bawaslu, tantangan yang agak berat sih menurut saya, tapi alhamdulillah itu kita lalui dengan melakukan pendekatan. Tantangan yang pertama itu adalah adanya budaya sungkan atau relasi sosial yang terlalu dekat. Itu yang berat. Nah, khusus untuk pelibatan partisipasi masyarakat yang ada, itu yang menjadi tantangan pertama, adanya budaya sungkan dan relasi sosial yang terlalu dekat. Di Sinjai relasi sosial itu sangat rapat dan personal. Nah, pelaku pelanggaran seringkali itu adalah kerabatnya kah, atau tetangganya kah, atau tokoh yang dihormati di wilayah itu. Itu pertama. Kemudian melapor itu dianggap sama dengan merusak hubungan atau tidak tahu diri. Nah, inilah yang berkembang di masyarakat Sinjai yang menjadi catatan pinggir Bawaslu, sehingga ke depan ini kita akan memperbaiki dengan strategi-strategi lain yang akan kita gunakan. Kemudian dalam budaya Bugis itu rasa siri, apa itu istilahnya? Rasa siri sering keliru dimaknai oleh masyarakat, bukan sebagai keberanian untuk menjaga sebuah kejujuran. Itu yang terjadi pada umumnya yang terjadi. Kemudian poin kedua, adanya ketakutan dampak sosial itu sendiri. Jadi berdasarkan pengamatan saya secara pribadi, yang menjadi
poin kedua itu adalah dampak sosial, bukan dampak hukum yang ditimbulkan. Yang masyarakat Sinjai itu tidak semua seperti itu, tapi pada umumnya banyak yang seperti itu, bahwa dia lebih takut dampak sosial dibanding dampak hukum yang terjadi. Sebagian usaha tidak takut pada hukum, tapi takut pada konsekuensi sosial, seperti dikucilkan oleh keluarga, atau dipersulit, atau dicap sebagai pembuat masalah. Ini tantangan khas daerah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan unsur pasal A, unsur pasal B, C, dan seterusnya. Tapi ini kita akan melakukan pendekatan yang lebih jauh dengan strategi ke depan, sehingga kualitas demokrasi yang ada di Kabupaten Sinjai itu bisa kita tingkatkan dari pemilu ke pemilu, dari pemilihan kepala daerah ke pemilihan kepala daerah. Ya, terima kasih Pak Ketua. Menarik sekali Pak Ketua. Boleh Pak Ketua sampaikan kepada Sobat Demokrasi, pada tahun 2025 ini program apa saja sih yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Sinjai setelah pemilu dan pilkada selesai? Oke. Di Bawaslu Kabupaten Sinjai ini kan sebenarnya program secara nasional Bawaslu. Yang pertama kita ada istilah P2P. Nah, ini kader pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai. Nah, ini kita libatkan, itu adalah program nasional dan itu sudah berjalan. Kita ada 40 kader di Kabupaten Sinjai yang dari 9 kecamatan yang kita rekrut. Kemudian program internal kita, dalam hal ini Bawaslu Sinjai, inovasi kita, ada istilah program yang kemarin kita launching, yaitu Kahali. Nah, Kahali ini diartikan bukan disimbolkan sebuah perlawanan keras, tapi ini adalah wujud teka geteng kita, bagaimana kita mengawal proses terutama terkait mengenai data pemilih yang tahapannya sedang berjalan. Nah, inilah nanti di dalam program Kahali ini kita melibatkan semua unsur atau simpul-simpul masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai. Apa yang mereka lakukan? Nah, tentu itu akan menjadi sebuah pertanyaan, apa saja yang mereka lakukan? Tentu target kita tidak terlalu jauh atau tidak terlalu sulit, minimal dari simpul-simpul yang ada dalam kelompok masyarakat itu secara internal ataukah di wilayah keluarganya itu bisa melakukan pengawasan terkait data pemilih. Contoh, adakah keluarganya yang meninggal? Nah, ini masuk semua datanya ke KPU, ke Bawaslu. Nah, disampaikan ke kita di desa ini, keluarga saya dari Rumpung sekian Pak yang meninggal. Nah, tentu ini menjadi catatan pinggir kita untuk kita koordinasikan dengan teman-teman KPU. Nah, begitu juga dengan terkait mengenai berita hoax yang saat tren. Nah, secara minimal mereka melakukan itu di tingkat keluarganya, tidak menelan sebuah informasi begitu saja, tapi menyaring informasi itu dan memastikan kebenaran sebuah informasi. Hal-hal yang kecil begitu dulu yang kita lakukan. Itu. Ya, menarik sekali. Nah, saya terfokus pada program Bawaslu di bagian Kahali. Ya. Kahali ya? Ya. Nah, tadi Pak Ketua bahas bahwa ada 9 kecamatan yang direkrut. Nah, boleh mungkin dijelaskan atau diberikan informasi kepada Sobat Demokrasi. 9 kecamatan ini merekrut dari instansi atau masyarakat biasa atau dari mana, Pak Ketua? Mohon penjelasan. Yang kita rekrut itu ada dari 9 kecamatan, yaitu kader P2P kita. Kalau bicara tentang program kawal hak pilih itu, disingkat Kahali, ini kita melibatkan seluruh unsur-unsur simpul-simpul yang atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada di 9 kecamatan itu. Tapi kita lebih pada unsur-unsur pemuda, ormas-ormas yang ada di tingkat kecamatan, desa, maupun di tingkatan terendah. Inilah yang menjadi perpanjangan tangan kita
sehingga sarana informasi terkait data pemilih itu bisa kami dapatkan. Contoh yang saya sampaikan tadi, adakah keluarga mereka atau di wilayah ruang lingkup wilayah mereka, adakah yang sudah berpindah ke kabupaten lain kah? Ataukah adakah yang sudah meninggal? Itulah yang menjadi laporan ke Bawaslu sehingga menjadi catatan pinggir sehingga kita bisa koordinasikan atau kita sampaikan ke teman-teman KPU selaku penyelenggara teknis dalam proses data pemilih yang berkelanjutan. Ya, sebagai penutup sesi diskusi ini Pak Ketua, apa pesan Pak Ketua kepada Sobat Demokrasi khususnya pemilih pemula dan generasi muda di Kabupaten Sinjai agar berani dan aktif terlibat dalam pengawasan? Boleh Pak Ketua? Oke. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat itu sendiri bisa terlibat dalam semua proses tahapan ini. Tidak hanya datang ke TPS, terus mencoblos, dan selesai. Tak begitu. Sekarang kita bagaimana masyarakat ini menjadi sebuah tanggung jawab sehingga pemilu dan pemilihan itu bisa kita dapatkan sebuah demokrasi yang betul-betul diinginkan oleh negara kita. Nah, tentu peran aktif masyarakat ini sangat penting bagi kami penyelenggara maupun KPU dan Bawaslu. Dari sisi KPU mungkin dengan cara-cara yang lain, dengan teman-teman di Bawaslu tentu bagaimana masyarakat lebih aktif dalam melakukan proses pengawasan, minimal melakukan proses pencegahan atas tindakan pelanggaran yang terjadi di proses pemilu dan pemilihan. Gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Ketua, waktu dan penjelasan yang sangat berharga. Nah, Sobat Demokrasi, dari obrolan hari ini, pelajaran yang dapat kita ambil itu demokrasi tidak cukup hanya memilih. Pengawasan adalah tanggung jawab bersama dan masyarakat memiliki peran penting menjaga partisipatif. Warga yang peduli, berani dan bertanggung jawab dalam mengawal demokrasi di Kabupaten Sinjai. Saya Dani Karim mohon undur diri. Salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.